kamu punya dana nih, kamu mau Iya. investasikan kemana tapi bingung gitu kan, Hmm. dan takut kena investasi bodong. Jadi investasi bodong itu gini aja, dia itu nawarkan 1 juta orang nggak ya menyadari dari kalau kita bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar dalam waktu 1 hari. Nah, itu kan menggiurkan kan? Nah, itu kira-kira termasuk gak menurut sampean? Nah, jadi investasi emas di online itu banyak yang ketipu karena emasnya itu nggak ada. Kalau emas di Pegadaian kan emasnya kita beli emas beneran, terus kita gadaikan di situ. Tapi kalau online kan ada tuh Shopee Pay itu. Shopee Pay ya. Shopee Sekarang Pay kan itu ada tabung emas investasi emas, jadi kita bisa beli emas berapa gram, nanti kita investasikan itu bisa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Masih bersama dengan Mas Cahyo. Ini lanjutan dari part 1 guys. Tapi kali ini kita bahas apa, Lut? Bahas tentang tips mengetahui investasi yang bodong. Oh, bodong. Ya, jadi kan ini di latar belakangi oleh sebenarnya ada orang yang itu pengen investasi, tahu langkah-langkahnya, tapi dia khawatir kena tipu. Karena kan banyak tuh di aplikasi atau di mana-mana yang itu menggiurkan banget seakan-akan itu dapat keuntungan besar, tapi nyatanya itu penipuan. Nah, mungkin di sini bisa sharing nih pengalamannya Mas Cahyo, gimana sih ciri-ciri investasi yang itu yang nipu sama yang serius. Nah, nanti kita kan biar nggak terjebak oleh beberapa tawaran-tawaran yang menggiurkan itu. Nah, gimana? Yang pertama, kalau kamu mau cari kamu punya dana nih, kamu mau investasikan kemana tapi bingung gitu kan, dan takut kena investasi bodong. Jadi investasi bodong itu gini aja, dia itu nawarkan, gimana penawarannya misal dia menawarkan return atau imbal balik yang besar begitu. Wih, ayo kamu investasi ke aku. Misal dia ada lembaga perseorangan gitu kan, ayo kamu investasi ke aku gitu kan, dengan iming-iming ini returnnya sekitar 70%. 70% cuma dalam 1 bulan kok. Keuntungannya 70%. Iya, 70% dari modal. Nggak ada risikonya, dan jangka waktunya cuma 1 bulan begitu. Kalau ada orang seperti itu, kira-kira apa yang pertama di pikiranmu? Ya pasti aneh lah. Aneh ya? Iya, aneh, maksudnya janggal lah. Tapi kadang orang itu fokus ke returnnya tadi itu. Iya. Gitu. Kadang, terlalu bernafsu untuk investasi. Iya. Gede ya gitu. Gede. Nah, itu sih ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang pertama itu tadi loh, itu lebih menjanjikan hasilnya begitu. Hasilnya itu besar. Terus dengan resikonya itu enggak diceritakan atau dianggap rendah begitu. Padahal enggak ada investasi yang returnnya besar tapi resikonya itu sedikit gitu kan. Enggak ada begitu. Pasti berbanding lurus dengan apa namanya imbal hasilnya. Gitu. Contohnya yang apa tuh, yang kayak gimana yang berbanding lurus? Ya itu tadi yang di saham itu tadi, Lut. Jadi saham itu kalau mau investasi itu bisa sampai 20%. 20%, 50% itu sudah besar, 50% itu. Nah, kalau kamu ditawarin sampai 70% di atas 50%, itu wis berarti standar yang aman itu mesti yang realistis itu 50% ya. Realistis itu 50%, dan 50% pun itu enggak semuanya orang dapat kesempatan itu. Kok jadi, bisa? Karena itu bermain momentum, Lut. Momentum. Gitu. Jadi di saham itu ada perusahaan yang momentumnya lagi bagus. Jadi momentum itu enggak banyak, enggak selalu ada begitu. Kayak Bank Syariah Indonesia, itu kan lagi tinggi-tingginya naiknya. Nah, itu momentum itu enggak. Gitu ya. Berkali-kali seperti itu. Mungkin itu dalam 10 tahun mungkin cuma beberapa aja yang ada kayak gitu. Momentum itu namanya. Yang sampai 70 ke atas seperti itu udah tanda-tanda lah. 20%-an itu yang kebanyakan orang mungkin masih bisa diupayakan. Return 20% itu masih realistis. Jadi kalau orang nawarkan sampai 100%, 70%, kamu harus curiga dulu ini beneran investasi apa penipuan gitu. Dan ini bisa dimanapun ya, di Instagram tadi katanya di juga Instagram banyak. Juga ada banyak. Pernah sama ditawari orang buat ayo investasi, nanti kamu dapat segini gitu. Cuma lihat Instagramnya aja sih. Jadi di CTA-nya, di caption Instagramnya itu ya ada ajakan begitu. Jadi cuma lihat kayak gitu di postingan. Gitu. Terus selain itu ada lagi enggak? Selain itu
cari tahu informasinya lagi dari yang nawarkan itu tadi. Kalau informasinya minim, wah ini kamu patut mencurigai gitu kan. Karena informasinya minim itu nggak bisa kamu analisa gitu kan. Oh gitu Kamu ya. minim data, minim informasi ini tekan di keuntungan ini logikanya dari mana gitu Iya, kan. perusahaan apa gitu ya. Dia nggak bisa jelasin gitu. Logikanya dari mana? Cuma keuntungan aja yang dijelaskan. Dia nggak bisa menjelaskan logikanya begitu. Oke. Gitu. Terus kayak aplikasi-aplikasi dulu kan sempat booming nih mas, aplikasi Binomo. Budi Binomo Budi Binomo yang 1 juta orang, 1 juta orang nggak menyadari kalau kita bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar dalam waktu 1 hari. Nah, itu kan menggiurkan kan. Itu kira-kira termasuk gak menurut sampean? Binomo itu sebenarnya bukan penipuan, tapi dia itu bukan untuk investasi juga. Dia itu bukan aplikasi investasi Binomo itu. Dia itu lebih ke trading begitu. Oh, trading sama investasi beda? Trading forex. Jadi Binomo itu lebih ke trading forex begitu. Jadi trading sama investasi itu beda. Trading itu jangka pendek. Kalau investasi itu jangka panjang. Jadi menjual sahamnya itu lebih cepat trading daripada investasi itu tadi. Begitu. Kalau investasi itu untuk jangka panjang nanti jauh begitu. Berarti trading itu nggak termasuk investasi? Nggak termasuk investasi. Cuma dia jualan gitu. Ya kayak jual buah lah. Dia jualan hari ini, jual ya hari ini. Oh gitu. Bisa gitu. Kalau trading itu. Berarti harus fokus banget ya. Di Binomo iya kayak gitu. Nah, dia itu kalau di Binomo sistemnya itu nebak harga. Jadi misal gini, ada komoditas emas gitu. Komoditas emas ini hari ini naik apa turun harganya. Itu kamu nebak. Kalau kamu tepat nebaknya, kamu dapat untung sesuai dengan berapa yang kamu taruh tadi di situ. Kamu taruh. Iya. Tapi kalau salah ya yang kamu taruh itu hilang plus. Iya, hilang plus gitu. Terus kita nebaknya based on apa? Nah, kalau orang yang nggak punya ilmu atau tidak bisa memprediksi tren emas ini naik atau turun, itu lebih ke gambling atau judi begitu. Jadi karena dia lebih apa ya? Tidak ada pertimbangan. Dia pertimbangannya cuma apa ya? Kayak munggah lah, kayak mudun iki. Nah, dia langsung metek ini aksinya. Jadi kayak gitu gambling. Tapi kalau orang yang bisa meriset, misal emas itu kan ada hubungannya sama dolar, sama indeks Amerika juga. Jadi kalau dia itu meriset, misal kalau dolar ini bagus apa tidak ya, terus juga saham-saham di Amerika itu juga lagi bagus apa enggak. Nah, kalau dia itu cukup data untuk mengumpulkan itu semua dan bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata saat ini investor itu banyak yang mencarikan uangnya nggak ke emas lagi, tapi invest ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu bisa berefek ke emas. Nah, akhirnya kalau emas itu dijual semua kan turun. Nah, itu kalau bisa merediksi seperti itu ya bukan judi begitu. Jadi tergantung dia. Oke. Jadi kalau mau main di forex atau komoditas emas itu informasinya juga harus luas juga. Data yang harus diakses juga harus lebih banyak juga begitu. Kayak dolar, terus kondisi-kondisi negara-negara kayak Amerika begitu juga harus dianalisa juga begitu. Berarti Binomo itu bukan penipuan ya mas, ini perlu ditegaskan soalnya. Tapi itu trading yang forex. Iya. Dan trading forex itu perlu ilmu dan bukan masuk ke investasi. Bukan termasuk investasi. Gitu. Kalau mau investasi saya tidak menyarankan di situ begitu. Karena itu bukan ranahnya investasi ya, tapi karena itu jangka pendek ya. Dan forex tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Cahya. Dan kalau nggak ada ilmunya ya sama kayak judi. Makanya teman-temanku itu banyak yang ketipu sama saking menggiurkannya. Dulu kan bener-bener masif kan iklannya kan. Di YouTube itu setiap muter video YouTube itu mesti keluar videonya itu ya. Budi Binomo itu kan. Terus kalau uangnya hilang semua dikira penipuan. Padahal dia nggak tahu ilmunya. Dia kurang meriset secara mendalam begitu. Dulu aku juga sempat tergiur sama Binomo, tapi untung teman-temanku duluan kan. Ditambah lagi Binomo di Indonesia ini katanya mau diblokir ya? Tidak di OJK. Iya, tidak di OJK kayak diawasi sama OJK. OJK. Iya. Dan katanya mau diblokir, Mas.
Iya nggak? mau diblokir. Iya. Saya juga kurang tahu sih karena nggak pernah apa binomo gitu. Iya. Kalau saya sih yang pasti-pasti aman-aman. aja Iya. iya, gitu. Iya, buat teman-teman Yo. yang investasi ya, mending tadi seperti di part 1 lah ya, reksadana iku lah. Lewat apa namanya bibit ya yang Bibit, paling mungkin Mas Cahyo udah pernah mengalami itu. Kalau yang lain gimana Mas? Belum ada pengalaman? Yang Atau mana? Ya aplikasi yang lain, Aplikasi yang lain. investasi. MetaTrader. Iya, MetaTrader tadi ada sih. Itu sama kayak binomo Oh, gitu. sama kayak binomo. Sama kayak binomo. Oh, berarti bukan investasi. Bukan investasi tapi Tapi dia forex. forex. Trading. Lebih ke trading komoditas. Hmm. Komoditas terus mata uang itu namanya forex. Gitu. Berarti tadi dari awal Hah? ciri-cirinya apa? Pertama, Dia selalu menggembar-gemborkan return yang besar oke. dengan risiko rendah Ya. dan jangka waktunya cuma 1 bulan aja atau pendek. Pokoknya tawarannya benar-benar bikin ngiler lah. Iya, ngiler. Menggiurkan lah. Yang kedua, tidak ada informasi atau rekam jejak dari mana 70% itu berasal. Logika mendapatkan 70% hitung-hitungannya. nah, Hitung-hitungannya tuh seperti apa, nggak gitu. matok sampai 70%. Tapi kalau yang asli pasti ada rinciannya jelas Iya, ya. rinciannya ini nanti dialokasikan ke perusahaan ini. Perusahaan ini punya progresivitas seperti ini. Nah, itu Data-datanya ada. ada gitu. Oke, terus Diawasi sama OJK. OJK. Oh iya itu penting itu Itu penting. yang penting karena OJK tuh kredibel ya di lembaga kredibel di kredibel, pemerintah. gitu. Dia mengawasi berbagai macam aplikasi dan lembaga-lembaga investasi. Kalau yang mau aman yang ada sertifikasi dari OJK yang diawasi langsung oleh OJK. Itu setiap aplikasi ada keterangannya kan? Ada. Kalau dia Kalau diawasi kita- OJK Iya, ada keterangannya. Cari Ada, aja kita di- pas nginstal itu ada itu gitu. Oke. Jadi buat teman-teman Gitu yang aja. mau investasi jangan sampai tertipu sama investasi bodong. Ya, dan beda antara investasi sama apa Trading. trading forex beda. Oh iya ini tadi ada yang naik di Instagram Mas. Iya. Ya, jadi Natalia Apriani itu tanya di Instagram. Nah, jadi investasi emas di online itu banyak yang ketipu karena emasnya tuh nggak ada. Kalau emas di Pegadaian kan emasnya kita beli emas beneran, terus kita gadaikan di situ. Tapi kalau online kan ada tuh Shopee Pay itu. Shopee Pay ya. Sekarang kan ada investasi emas. Jadi kita bisa beli emas berapa gram, nanti kita investasikan itu bisa. Nah, katanya itu banyak yang kena tipu di situ. Nah, itu gimana? Iya. Kembali lagi gitu kan tadi. Kalau mau investasi ke emas itu harus jelas lembaganya itu seperti apa. Lembaganya OJK enggak? Shopee Pay itu kamu harus cari tahu dulu. Jelas enggak lembaganya? Terus kemudian cara pencairannya. Itu gimana? Dia jelaskan secara jelas detail-detail dari cara pencairannya itu seperti apa. Mungkin mbaknya nggak tahu cara pencairannya yang membuat ini kayak penipuan. Mungkin cara pencairannya aja yang nggak tahu begitu. Jadi harus cari tahu dulu begitu cara pencairan seperti apa. Sekarang banyak sih aplikasi-aplikasi kayak dengan nabung emas gitu, nabung emas mulai dari 0,001 gram gitu kan. Itu nggak apa-apa meskipun emasnya nggak di kita. Nggak apa-apa selama dia punya track record bisa mengubah ke emas beneran tadi. Misal kalau kita pengen ngambil emasnya langsung bisa, ya nggak apa-apa. Ada orang-orang sebelummu yang kayak gitu ya nggak apa-apa kamu investasi di lembaga itu. Jadi cari tahu dulu di lembaga itu seperti apa. Dan apakah sudah ada yang seperti itu? Dan apakah sudah diawasi tadi ya sama OJK tadi ya? begitu. Kalau Shopee Pay setahu saya sih udah sih. Kan saya juga punya Shopee Pay kan. Ada tulisannya kok Di udah OJK, ya? diawasi oleh OJK gitu. Mungkin di itu tadi cara pencairannya. Cara pencairannya ya dipahami lagi. Cari tahu lagi. Jadi nggak apa-apa meskipun kita nggak pegang emasnya, meskipun itu online, tapi selama itu ada track record baik dan juga diawasi oleh OJK dan kita tahu gimana mencairkan itu nggak masalah. Iya gitu. Oke gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu itu ya Mas ya. Sudah. Informasi pada part 2 kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga bisa buat bekal buat teman-teman ketika mau berinvestasi ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, komen dan juga share subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.